أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang kesombongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menganggap dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak, menganggap mereka itu akan selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Akan tetapi kalau kita melihat mereka itu membanggakan harta dan anak mereka, dan mereka menganggap bahwa mereka itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam surah Saba, surah ke-34 ayat ke-35, bagaimana kesombongan orang Yahudi dan Nasrani menyampaikan di depan Nabi Muhammad SAW, kami ini tidak akan diazab dan kami bangga nanti anak kami bisa menolong kami dan harta kami juga bisa menyelamatkan kami. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Saba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, siapa yang berkata di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, wahai orang-orang yang beriman, dan kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah langsung menjawab kesombongan mereka, yaitu ayat yang kita tadaburi, kita mundur sedikit sebelakang di ayat 116-nya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir baik harta maupun anak-anak mereka sedikit pun mohon maaf sebentar, itu ada tamu. Ibu, mohon maaf. Nah, jadi tadi bagaimana kesombongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, langsung Allah jawab, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, baik orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik harta maupun anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau dalam kehidupan, terkadang kita melihat ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, atau orang non-Muslim yang baik. Secara kasat mata kita mereka berinfak, memberikan hartanya. Dan kita sering menyebutkan, wah mereka tuh orang baik. Tapi Quran mengatakan mereka tuh bukan orang baik. Karena ada syarat yang kurang, sehingga mereka itu bukan dikatakan orang baik. Yaitu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun harta yang mereka infakkan diibaratkan oleh Al-Qur'an seperti masalul ladzina yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Ini hanya pengulangan saja kita Ibu. Jadi mereka kan membanggakan harta dan anak. Jadi mereka menganggap dengan harta yang sudah mereka bagi-bagikan itu dapat menolong mereka. Maka Allah umpamakan perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin. Jadi angin itu kan kalau angin datang kan kita seger ya Bu ya. Jadi ada kenyamanan dalam diri kita. Tapi angin itu dilihat dulu anginnya yang bagaimana. Kalau seandainya angin yang terlalu dingin, badan kita malah jadi tidak enak. Atau anginnya yang terlalu panas juga tidak enak. Maka yang mendatangi angin tersebut adalah angin yang hawanya sangat dingin sekali. Maka kalau kita melihat bagaimana keilmuan dari segi sains, kalau seandainya ada pohon, kemudian datang musim dingin, yang dalam sel-sel pohon itu ada air yang mengalir untuk menghidupkan pohon tersebut. Tapi kalau seandainya membuat sel-sel itu menjadi beku karena faktor yang sangat dingin sekali, apa yang terjadi? Pohon-pohon itu jadi mati. Dan itulah juga dikatakan perumpamaan bagi orang-orang kafir yang menginfakkan harta mereka. Mereka itu menganggap dengan mereka memberikan akan bisa menyelamatkan mereka. Padahal apa yang terjadi?
apa yang mereka berikan itu sebenarnya tidak ada. Mati seperti pohon, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan itulah sebenarnya mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Itu tadabbur yang sebelumnya. Maka banyak sekali perumpamaan Allah yang Allah gambarkan tentang orang-orang Yahudi yang ketika berinfak, yang diumpamakan seperti debu. Jadi diumpamakan seperti debu yang kena air. Itu dalam surah An-Nur. Atau dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Hilang. Itu kalau orang kafir yang melakukan. Atau dalam surah An-Nur, surah 24 ayat ke-39. Allah umpamakan seperti fata morgana, orang yang kehausan. Ingin mendapatkan minum, tapi air itu semakin jauh dikejar, tidak akan kita temukan. Dan orang kafir itu beranggap mereka akan mendapatkan balasan, tapi sebenarnya mereka tidak akan dapatkan balasan tersebut. Walladzina kafaru a'maluhum. An-Nur surah 24 ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana dari tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi air itu didatangi tidak ada apapun. Jadi banyak perumpamaannya di dalam Quran. Kemudian Allah umpamakan lagi, bagaimana kalau seandainya ada orang kafir bangun sekolah, bangun masjid. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah bahwa perbuatan mereka itu juga semuanya adalah sia-sia. Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah, saya lihat ayat At-Taubah ayat ke-17. Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ini dalam surah At-Taubah ayat ke-17, surah ke-9. Jadi kalau seandainya ada orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu amalnya semuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa finnarihum khalidun, dan mereka itu kekal di dalam neraka. Nah, jadi salah satu apa penyebabnya itu karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-118, yaitu larangan menjadikan orang kafir itu sebagai teman curhat, menjadikan teman terdekat, menceritakan tentang rahasia-rahasia kita. Ini katanya biltonah. Itu terambil kata-kata baltonah. Ada kita sering sebutkan lahir dan batin. Kalau lahir di luar, batin di dalam. Berarti jangan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman-teman orang-orang yang di luar dari kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, di luar kalanganmu, maksudnya di luar kalangan dari beda agama kita. Kenapa? Jadi teman kepercayaan atau menceritakan rahasia kita. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, apa itu bitonah? Kalau kita lihat dalam kamus, yaitu orang-orang yang akrab dengan kita, yang keakraban itu menjadikan kita rela menyampaikan rahasia pribadi kita kepada mereka. Dan itu dilarang di dalam agama. Maka carilah ketika boleh kita curhat, tapi lihat teman kita, orang ini bisa menjaga rahasianya atau tidak. Kesimpulan yang lalu, saya sampaikan, bagaimana tolak ukur? Para ulama mengatakan tolak ukur orang itu bisa dipercaya atau tidak ketika kita menyampaikan rahasia, kita bisa menjaga atau tidak. Dulu saya sampaikan di pertemuan yang terakhir, paling tidak ada 3 syaratnya. Yang pertama, orang ini bisa dipercaya atau tidak menjaga rahasia kita. Yang pertama, ketika orang itu kita sakiti, lihat bagaimana dia membalasnya. Apakah dia memaafkan kita atau membalas setimpal dengan apa yang kita sakiti,
atau mungkin membalas yang lebih dibandingkan yang sebelumnya kita sakiti dia. Kalau seandainya dia membalas yang sama atau dia membalas yang lebih, maka sesungguhnya orang itu bukan orang yang baik. Tapi kalau sikapnya mungkin dia memaafkan, tetap menjaga saling silaturahmi, jangan memutuskan hubungan, maka sesungguhnya itu adalah orang baik. Dan orang yang seperti ini pasti bisa menjaga amanah kita dan bisa menjadi teman baik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama berkaitan dengan masalah uang, materi. Karena materi ini sensitif sekali, bisa melihat bagaimana sisi seseorang itu baik atau tidaknya. Bagaimana salah satu contohnya? Yaitu mungkin berkaitan dengan uang, dihutangkan. Kita hutangkan si A. Bagaimana sikap si A ketika kita hutangkan? Apakah dia ada niat baik untuk membalikannya, atau dia pura-pura lupa, atau dia lebih kejam dibandingkan orang yang memberikan hutang? Nah, kalau seandainya tiba-tiba dia mengembalikan, atau dia pulang belum punya uang, dia datang menyampaikan mohon maaf, saya belum punya uang. Nah, orang yang seperti ini pasti bisa menjaga rahasia. Kalaupun nanti tiba-tiba sudah dilunasinya, ini orang seperti ini adalah ciri-ciri orang yang baik, bisa dijadikan tempat curhat. Itu syarat yang kedua. Jadi cara mengujinya dengan uang, materi. Cara menguji yang ketiga, dikatakan para ulama, lihat orang itu ketika kita sedang musafir, melakukan perjalanan bersamanya. Lihat sifatnya. Karena kalau mungkin dalam keseharian, contoh dari saya pindah ke suatu tempat yang tempat itu saya tidak mengenal bagaimana karakter teman-teman atau orang-orang di wilayah tersebut. Maka bagaimana caranya? Ya tadi, ketika dia disakiti lihat sifatnya, yang kedua berhubungan dengan materi, yang ketiga ketika kita melakukan perjalanan bersamanya, lihat bagaimana sifatnya. Kalau seandainya sikap yang ditunjukkannya adalah sifat yang baik, maka orang ini bisa dipercaya. Ini dari kesimpulan dari materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk materi yang sekarang, yaitu di ayat ke 119. Kenapa orang-orang Yahudi itu dan Nasrani itu tidak bisa dijadikan teman curhat, tidak bisa dijadikan teman yang dekat? Ada beberapa alasan yang Allah kemukakan. Alasannya adalah di ayat 119 dan di ayat 120. Jadi paling tidak di dalam ayat ini kita akan temukan 5 sifat. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh dijadikan teman yang terdekat? Boleh berteman, tapi jangan dijadikan teman yang terdekat. Boleh curhat, tapi jangan sampai rahasiakan pribadi kita. Salah satunya alasannya apa? Allah berfirman dalam ayat 119, Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghayz qul mutu bi ghayzikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyadari, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu, katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Sekarang kita coba pahami dari ayat 119. Ha antum ulai. Jadi ayat ini menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Beginilah kalian orang-orang yang beriman. Jadi menyampaikan informasi. Jangan jadikan orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang munafik itu sebagai teman. Orang yang kalian cintai. Jadi tuhibbunahum, kalian cinta kepada mereka. Jadi ha antum ulai, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan kalian cinta kepada mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang munafik, orang Yahudi, dan orang Nasrani. Wala tuhibbunakum, padahal mereka itu tidak mencintai kalian. Mereka itu sebenarnya tidak senang kepada Islam. Jadi syarat yang pertama, alasannya, kenapa mereka itu tidak bisa dijadikan teman yang terdekat atau curhat? Karena sebenarnya ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ini yang sering terjadi kesalahan. Kita mungkin cinta kepada mereka, tapi sebenarnya dalam hati mereka itu tidak senang
kepada orang-orang yang beriman. Nanti kenapa? Nanti kok bisa kita nebak? Nanti Allah tutup di ayat innallaha alimun bidzati sudur, karena sebenarnya Allah tuh tahu hati-hati yang ada dalam manusia. Nah, makanya di sini dijelaskan. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh mencintai mereka terlalu berlebihan? Karena sesungguhnya mereka tidak cinta kepada kita, tidak senang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa kita tidak boleh menjadikan mereka itu teman curhat, teman dekat kita. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Ini syarat yang kedua. Dan kalian orang-orang yang beriman kepada seluruh kitab. Jadi orang-orang yang beriman itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, kepada Injil, kepada Al-Quran. Tapi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak beriman kepada seluruh kitab. Ini alasannya. Contoh, orang Yahudi hanya beriman kepada Taurat saja. Tidak beriman kepada Injil dan Al-Quran. Orang-orang Nasrani beriman kepada Taurat dan Injil, tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada seluruhnya. Maka ini salah satu alasannya. Yang pertama, mereka tidak mencintai kita. Yang kedua, mereka itu tidak beriman kepada seluruh kitab. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, wa idza laqukum qalu amanna. Dan mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang munafik berkata, kalau seandainya mereka itu di depan kita, qalu amanna, saya ini beriman sama seperti kalian. Akan tetapi ketika mereka berkumpul dengan sekelompok mereka, apa yang mereka katakan? Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghayz. Jadi keburukan mereka itu, kalau mereka sedang bersama kita, mereka mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, apa yang dikatakan? Mereka itu menggigit jari. Maksud menggigit jari di sini, khalau addu alaikumul anamila minal ghayz. Addu itu adalah marah. Kalau diterjemahkan, mereka tuh marah atau membenci kita, sehingga dengan kebencian itu ketika melihat Islam semakin berkembang, orang Islam semakin bersatu, apa yang mereka melakukan dengan istilah gigit jari itu? Kan kalau kita gigit jari sakit, apa yang kita rasakan? Diri kita sakit. Maka sebenarnya ini hanya kiasan saja. Mereka menggigit ujung jari mereka karena marah. Bukan berarti mereka tuh benar-benar menggigit jari. Ini kalau diterjemahkan secara kiasan bukan menggigit jari betul. Kalau kita gigit jari kita, apa yang kita rasakan? Siapa yang sakit, orang lain atau diri orang lain? Diri kita atau orang lain? Diri kita. Nah, mereka itu ketika melihat orang Islam bersatu, melihat orang Islam itu baik, seakan-akan mereka itu sedang menggigit jari mereka, dan mereka apa yang rasakan? Sakit. Sesak napas mereka, sakit diri mereka. Kenapa? Karena mereka tidak suka melihat orang Islam itu bersatu, melihat orang Islam itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi salah satu alasannya. Jadi ketika mereka berada di depan kita, mereka pura-pura baik, sama seperti kita beriman. Tapi ketika berkumpul dengan kelompok mereka itu diumpamakan seperti mereka menggigit ujung jari karena mereka murka kepadamu, tidak suka kepada kita, sakit sesak. Maka di sini dikatakan kul mutu bi ghaizikum, katakanlah matilah kamu karena kemurkaanmu itu. Ini nggak bisa kita pahami seperti itu. Kul mutu bi ghaizikum. Maka apa di sini dikatakan? Biarkanlah kesesakan, ketidaksukaan mereka itu sampai mengakhiri hayat mereka. Intinya orang Islam itu jangan sampai terpengaruh dengan rayuan, dengan bujukan. Karena kalau apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, sudah mau pemilihan pemimpin, presiden atau apa semua, biasa mereka sudah ngasih sumbangan, ada maunya dekat. Sehingga nanti ketika sudah mereka menjadi pemimpin, kita ditindas. Nah, ini jadinya kita disakiti, tidak disesuaikan haknya. Orang-orang Islam dipinggirkan. Ketika mereka ada maunya, jadi sebenarnya kenapa mereka mendekati orang Islam? Mereka itu ada maunya. Tapi ketika mau mereka itu sudah dapat, mereka menindas kita. Maka di sini dikatakan innallaha alimun bidzatis sudur. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati mereka. Jadi jawaban ini sebenarnya langsung dari Allah, dan Allah tahu isi hati mereka. Bukan karang-karangan.
Wah, ini mereka tuh, kan mereka nampaknya tetap cinta sama kita. Allah lebih tahu apa yang ada di hati mereka. Sebenarnya mereka itu tidak suka daripada orang beriman. Kemudian mereka tuh tidak mempercayai kepada kitab Quran. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, mereka tuh baik di depan, tapi ketika berkumpul di hadapan mereka itu membenci kita. Seakan-akan mereka tuh ketika melihat orang Islam bersatu, mereka tuh sesak dan merasa diri mereka sakit. Kemudian apalagi? Sudah 3 syarat kenapa mereka tidak boleh dijadikan teman yang dekat. Alasan yang keempat di ayat ke-120, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Jadi di ayat ini, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ini salah satu sifat buruknya orang Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka tidak boleh dijadikan tempat curhat. Kemudian wa in tasbiru wa tattaqu wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Kalau kita pahami secara bahasa, Allah ini menggunakan bahasanya in tamsaskum. Sebenarnya sama-sama jika kamu memperoleh kebaikan. Tamsaskum itu kalau diterjemahkan baru tersentuh. Lama saktum. Jadi ke bahasa kulit itu sama. Seperti kulit itu adalah sama kulit, seperti kulit. Lama saktum. Ini kulit kita. Jadi kalau kulit itu baru disentuh luarnya saja, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jadi orang kafir itu baru sedikit saja, orang beriman itu baru tersentuh kebaikan, dia sudah sesak hatinya, tidak senang. Tapi kalau perkara keburukan, wa in tusibakum. Tapi jika kamu tertimpa bencana, ini bahasanya bukan tersentuh bencana, bukan memperoleh bencana, tapi bahasanya tertimpa bencana. Kalau tertimpa itu berarti sudah jatuh ke bawah. Baru mereka gembira. Bahasanya bukan tersentuh. Jadi kalau seandainya masih tersentuh bencana yang kecil-kecil saja, mereka belum puas. Sampai kapan orang Yahudi dan Nasrani baru merasa puas, mereka bersenang hati dan gembira ketika betul-betul tertimpa bencana. Jadi bahasanya Quran ini sangat dalam sekali. Yang pertama menggunakan in tamsaskum. Itu baru tersentuh sedikit saja kebahagiaan bagi orang beriman. Mereka itu sudah sesak hatinya, sudah bersedih hati. Tapi perkara musibah ketika orang Islam atau orang beriman baru musibahnya sedikit, mereka belum puas. Sampai betul-betul tertimpa, bahasa Quran tertimpa, baru mereka gembira. Maka begitulah ketika kita mungkin Ibu ya, ada pemimpin, sudah dipimpin, hak-haknya tidak ditunaikan, semua pada mahal, kemudian banyak yang tertindas. Mereka tipu kita ketika mungkin mereka ingin dapat jabatan, mereka manis-manis. Ketika sudah dapat jabatan, mereka tipu kita, sehingga kita merasakan kesulitan dan kesusahan. Nah, apa sikap yang harus kita lakukan agar kita tetap tenang? Wa in tasbiru. Tetaplah sabar. Karena sebenarnya sifat orang itu, sifat sabar itu bukan sebenarnya sifat yang lemah. Tapi sabar itu adalah sifat bagi orang yang kuat. Jadi kuat itu bukan lihat dari segi fisiknya saja, tapi kalau dia tidak sabar sebenarnya itu orang lemah. Tapi sebenarnya bagi orang yang sabar ketika ditindas atau dikhianati oleh orang lain, ketika dia bersabar, itu sebenarnya adalah sifat orang yang kuat. Kemudian bukan bersabar saja ketika kita dikhianati oleh mereka, wattattaqu. Tetaplah kita bertakwa kepada Allah. Jangan sabar tapi lupa dari Allah. Tetap kita jalankan perintah Allah. Kenapa dikatakan la yadurrukum kaiduhum syai'a? Tipu daya mereka itu tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Kalau seandainya ketika mereka menipu kita, kita tetap bersabar dan kita tetap bertakwa, maka sesungguhnya kita tetap akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan ini. Maka dikatakan innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Maha meliputi segala apa yang kita kerjakan. Jadi ada jawabannya dari ayat ini. Maka di sini tetap kita boleh melakukan kebaikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan teman, tapi bukan teman curhat. Maka kalau kita lihat dalam surah Mumtahanah ya, surah 60 ayat 8 dan 9. Tetap kita boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Mumtahanah surah 60 ayat 8 dan 9. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallauhum wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita boleh tetap berlaku baik kepada mereka, berlaku adil, bersilaturahmi, kemudian bertetangga, berteman, tetap boleh. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka adalah orang-orang yang zalim. Tapi kalau mereka sudah memusuhi kita, maka tidak layak dijadikan mereka itu sebagai teman, apalagi teman curhat. Jadi kesimpulannya dari ayat tadabbur yang kita pahami ini, kenapa alasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh dijadikan teman curhat di dalam kehidupan kita? Tadi ada 5. Yang pertama, karena mereka itu sebenarnya tidak, kita menampakkan kebaikan, mereka sebenarnya belum tentu baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu tidak beriman kepada kitab Al-Quran. Contoh saja orang Yahudi dan Nasrani saja, orang Yahudi hanya percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada Injil. Orang Nasrani Taurat dan Injil tapi kepada Quran tidak. Jadi mereka tidak beriman kepada seluruh kitab. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mereka tuh hanya baik di depan saja, tapi ketika berkumpul dengan kelompok mereka, mereka itu menceritakan keburukan mereka, dan ketika kita menjadi orang yang taat kepada Allah, mereka diumpamakan seperti menggigit jari, sakit diri mereka. Kemudian alasan yang keempat, mereka itu merasa susah kalau seandainya orang beriman itu tersentuh kebaikan, baru tersentuh saja. Apalagi kalau seandainya banyak dapat kebaikan. Yang kelima, mereka itu sangat senang hati dan sangat gembira ketika orang iman itu tertimpa musibah. Inilah 5 alasan kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh dijadikan teman curhat menyampaikan rahasia pribadi kita, yutonah di dalam kehidupan kita. Maka ibu-ibu, mudah-mudahan kesimpulan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Siapakah orang-orang yang sebenarnya boleh menjadikan teman terdekat dalam kehidupan kita, teman curhat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyampaikan rahasia pribadi kita agar kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Mungkin ini saja tadabbur singkat kita ini. Silakan ibu, ada yang mau tanya? Assalamualaikum Ustaz. Kak Wan, Kak Wan Faridah Ustaz. Ya Bu, kawan. Mau tanya boleh Ustaz? Boleh kawan. Baik. Ustaz, di Malaysia, insyaAllah kami akan ada pilihan raya. Jadi apa pandangan Ustaz kalau Kak Wan akan memilih orang Islam kita untuk menjadi pemimpin. Tetapi jika di kawasan Kak Wan tiada pemimpin yang di kalangan orang Islam, adakah boleh pada masa pemilihan tersebut Kak Wan tak memilih sesiapa pun? Mohon pandangan Ustaz. Iya. Yang pertama, apakah boleh kita, kalau orang Indonesia bilangnya golput tidak memilih. Apakah boleh kita tidak memilih? Kalau memang dalam situasi kondisinya sudah tidak ada lagi, semuanya sudah orang-orang non-muslim, maka kita ambil yang sedikit mudaratnya. Nanti jadi caranya adalah mengambil pemimpin ini mana yang paling sedikit mudaratnya, yang kira-kira masih ada perannya yang untuk Islam. Seperti itu kawan. Jadi mana dari sekian banyak atau 1, 2 atau 3, mana pemimpin yang kira-kira sedikit mendatangkan mudarat untuk Islam. Kenapa? Kalau seandainya nanti pemimpin itu dibenci terhadap, tidak suka kepada orang Islam, dikhawatirkan ketika mereka mendapatkan kekuasaan, mereka itu sesuka hati memberikan peraturan kepada orang Islam, sehingga apa? Merugikan bagi orang Islam sendiri. Jadi apakah kita boleh tidak memilih? Tetap sebagai kita warga negara, berhak untuk menyampaikan aspirasi kita untuk keamanan negara kita, seorang pemimpin. Tetap suatu bangsa itu harus tetap dipimpin.
Diri kita saja ketika kita melakukan perjalanan dalam hadis harus tetap menunjuk seorang pemimpin. Dalam keluarga juga ada seorang pemimpin keluarga. Dalam berkelompok juga harus tetap ada pemimpin. Karena memang dalam Islam itu harus tetap ada salah seorang yang menjadi pemimpin ketika kita melakukan perjalanan. Ketika kita berdua saja berjalan harus ada pemimpinnya. Apalagi dalam suatu negara yang besar. Jadi apakah kita tidak boleh memilih? Tetap memilih, tapi pilihlah yang paling sedikit mudaratnya bagi Islam. Seperti itu kawan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Faham, Ya. insyaAllah. Ada lagi Ibu? Kalau tidak ada kita cukupkan saja di sampai ayat 120. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin ini saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya tentang bagaimana kisah. Tadi kan kenapa orang-orang Yahudi itu dan Nasrani, orang munafik tidak boleh dijadikan teman dekat. Nanti dicontohkan dengan kisah. Kisahnya itu contohnya nanti terjadi pada perang Uhud. Bagaimana orang-orang munafik, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bencinya terhadap Islam. Nanti ada contoh gambarannya, realita yang terjadi. Jadi contoh perang itu ketika terjadi pada perang Uhud. Nanti insya Allah perang Uhud ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Paling tidak kita sudah tahu kenapa sebenarnya Allah melarang kita menjadikan orang Yahudi dan Nasrani atau orang munafik teman dekat. Itulah 5 jawaban tadi yang langsung dari Allah. Dan Allah menutup katanya innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tuh tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia. Seperti itu. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.